pertanyaan pertama dari Hani di Kuanino yang ingin bertanya dari kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Disebutkan tentang adanya manusia durhaka yang akan muncul sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Disebutkan juga bahwa manusia durhaka tersebut sudah mulai bekerja saat ini, tetapi masih ada yang menahannya. Tetapi jika yang menahannya itu sudah disingkirkan, maka pada waktu itulah dia akan menyatakan dirinya. Pertanyaan dari Hani di Kuanino adalah, siapakah manusia durhaka yang dimaksud, lalu apa atau siapa yang menahannya? Saya baca ayatnya ya, 2 Tesalonika 2, saya baca mulai ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8 saja. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad, dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga dia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Yang saudara tanyakan adalah siapa manusia durhaka ini ya. Nah, kata-kata manusia durhaka ini itu di dalam Alkitab bahasa Inggris King James itu diterjemahkan sebagai the son of perdition, atau anak kebinasaan, atau anak kehancuran, atau bisa juga diterjemahkan anak neraka ya, manusia durhaka itu. Tapi juga di dalam NIV, di dalam Alkitab bahasa Inggris New International Version, itu dia bukan menyebutnya sebagai manusia durhaka, tapi manusia tanpa hukum, yang atau orang yang ditentukan untuk kehancuran. Jadi manusia, kalau dalam King James manusia dosa yang dinyatakan anak kebinasaan atau kehancuran. Tapi NIV menerjemahkannya manusia tanpa hukum, orang yang ditentukan untuk kehancuran. Juga sama di dalam Alkitab New American Standard Bible juga diterjemahkan sebagai the son of destruction, atau manusia tanpa hukum, atau anak kebinasaan. Nah, jadi siapa ini manusia durhaka atau manusia tanpa hukum ini, atau manusia dosa ini? Nah, hampir semua penafsir mengatakan bahwa ini menunjuk kepada kedatangan si antikristus atau sang antikristus itu. Dan ini dinyatakan juga di dalam ayat-ayat yang lain seperti 1 Yohanes 2:18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus akan datang. Lalu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun Anak. Lalu 1 Yohanes 4 ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Juga 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi boleh dikatakan ada keseragaman dari semua penafsir bahwa manusia durhaka atau manusia dosa, atau mungkin terjemahan yang lebih kuat yaitu manusia tanpa hukum itu adalah antikristus. Nah, lalu ada macam-macam penafsiran ya tentang apa yang menahannya. Tadi di dalam teks yang kita baca itu dikatakan bahwa dia sudah ada tapi masih ada yang menahannya. Tapi kalau yang menahannya itu disingkirkan, maka dia mulai muncul pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, apa yang menahan sang antikristus ini muncul atau menyatakan diri? John Calvin menganggap bahwa yang menahan ini adalah Injil. Sehingga ketika Injil ditarik, maka lalu muncullah antikristus ini. Tapi boleh dikatakan bahwa semua penafsir itu tidak setuju dengan apa yang dikatakan Calvin. Mereka atau hampir semua penafsir ini menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan yang menahan ini adalah pemerintah dunia atau pemerintah politik. Kenapa?
Karena manusia durhaka ini atau antikristus ini adalah tanpa hukum. Sedangkan pemerintah-pemerintah dunia ini adalah pemerintah-pemerintah yang menegakkan hukum. Lepas dari ada perbedaan konsep tentang hukum, tetapi pokoknya ada konsep-konsep hukum yang diterapkan di dalam setiap negara oleh pemerintah-pemerintahnya. Ya, misalnya di Indonesia, tidak boleh membunuh orang, tidak boleh buat ini buat itu, pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, manusia durhaka itu adalah manusia tanpa hukum. Tapi sekarang negara-negara ini mempunyai pemerintah yang menegakkan hukum. Sehingga adanya pemerintah-pemerintah yang menegakkan hukum ini membuat manusia tanpa hukum itu belum bisa bergerak. Karena kalau dia bergerak, dia menabrak semua hukum-hukum yang ada di dunia ini. Ya. Karena itu juga maka sekarang ini kita lihat bahwa kita masih hidup di negara hukum. Walaupun hukum kita seringkali dibolak-balik, tapi pokoknya kita masih hidup di negara hukum, di mana suatu pelanggaran hukum itu akan dikenai sanksinya. Tapi karena itu maka manusia durhaka itu belum muncul pada saat pemerintah dengan aturan-aturan hukumnya masih ada. Tapi kalau itu disingkirkan, yakni pemerintah-pemerintah yang menegakkan hukum itu disingkirkan, maka dia muncul sebagai pemimpin dunia di mana dia adalah manusia tanpa hukum. Itu antikristus. Nah, seorang penafsir namanya William Hendriksen, dia memberikan banyak alasan yang mendukung bahwa yang menahan itu adalah pemerintah. Seperti misalnya, merupakan satu yang cocok kalau manusia tanpa hukum itu ditahan oleh pemerintah atau oleh hukum pemerintah. Juga Hendriksen mengatakan merupakan satu yang cocok kalau dalam ayat 6 Paulus menyebut sebagai what atau apa, dan dalam ayat 7-nya Paulus menyebutnya sebagai who. Jadi pemerintah adalah what, sedangkan pemimpin pemerintah itu adalah who. Saya baca ayat 6 dan ayat 7. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. What, apa yang menahan dia. Berarti ini menunjukkan bukan orang ya, bukan seseorang atau satu pribadi, tapi sesuatu sistem. Jadi pemerintah. Lalu ayat yang ke-7, karena secara rahasia kedurhakaan mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Di sini bukan apa, tapi ada yang menahan. Ya. Nah, ini dalam bahasa Inggris itu ada menggunakan who, berarti ada seseorang yang menahan, dan itu adalah pemimpin dari pemerintah. Lalu juga ini memang Hendriksen mengatakan bahwa pemerintah, tafsiran bahwa ini adalah pemerintah juga didukung oleh pandangan yang umum dari bapak-bapak gereja. Dan juga saudara ya, kalau kita membandingkan dalam Roma pasal 13 ayat 1-5, Paulus berkata, tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab barang siapa melawan pemerintah, dia melawan ketetapan Allah. Siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, dia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika dia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Jadi di sini Paulus menghubungkan pemerintah sebagai wakil Allah, dan itu menahan, menegakkan hukum, berarti dia menahan manusia anti hukum itu. Nah, tapi Hendriksen sendiri sekalipun menganggap bahwa arti ini adalah arti yang terbaik, tapi dia juga belum terlalu memastikan ini. Tapi boleh dikatakan bahwa semua penafsir mengatakan atau menganggap bahwa ini memang adalah pemerintah yang menegakkan hukum, dan karena itu menahan manusia anti hukum ini, yakni sang antikristus itu.